Tes 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini Ibu akan melanjutkan materi KD 3.2 tentang menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi pada KD ini Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan kita pagi ini hanya membahas tentang besaran fisis pada gerak lurus. Oke. Bahwa gerak berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibagi atas. Yang pertama di sini ada gerak lurus dan yang kedua ada gerak melingkar. Oke. Untuk gerak lurus itu sendiri berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dibagi atas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke. Karena yang mau kita bahas penekanannya adalah pada besaran-besarannya saja, maka di sini ini adalah besaran pada gerak lurus yang mau kita bahas pagi hari ini. Yang pertama di sini ini adalah besaran pada gerak lurus beraturan. Oke. Di mana V sama dengan X per T, atau bisa juga V sama dengan S per T. Untuk kecepatan, kecepatan itu adalah perpindahan per waktu, kelajuan itu adalah jarak per waktu, dan percepatan itu adalah kecepatan per waktu. Simbolnya A sama dengan V per T. Lalu yang bagian sini, yang di sini adalah persamaan atau besaran untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, lintasannya terjadi ada yang kiri dan kanan dan juga ada yang atas dan bawah. Oke. Di sini ini besarannya. Oke. Untuk GLBB yang kiri dan kanan, persamaannya adalah VT sama dengan V0 tambah A dikali T. S sama dengan V0 dikali T tambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Dan VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Ibu jelaskan untuk keterangan rumusnya. VT ini adalah kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T sama dengan sekian sekon. V0, oke, jadi VT yang ini itu sama dengan VT yang ini, itu adalah kecepatan akhir. Kemudian di sini ada V0. V0 ini adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Kemudian di sini ada A. A ini adalah simbol dari percepatan. Oke, ada juga T. T ini adalah fungsi waktu. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada S. S yang ini adalah simbol dari jarak. Oke. Untuk keterangan rumus, kalau ada adik lupa, bisa dilihat kembali di bagian sini. Ini ada keterangan rumus, silakan dilihat ini. Oke. Ibu lanjutkan lagi ke persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan juga, tetapi arahnya adalah atas dan bawah. Ini dimulai dari gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Oke. Gerak vertikal ke atas, karena arahnya berlawanan dengan arah gravitasi bumi, tandanya di sini adalah negatif. Sehingga semua persamaannya di sini negatif atau menggunakan tanda kurang. Oke. Gerak vertikal ke bawah, karena arahnya adalah ke bawah, searah dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga G ini bernilai positif. Oke. Nah, pada persamaannya semuanya menggunakan tanda tambah atau positif atau plus di sini. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas, arahnya juga sama-sama ke bawah seperti gerak vertikal ke bawah, G-nya bernilai positif, tetapi untuk gerak jatuh bebas dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga V0-nya bernilai 0. Karena V0-nya sama dengan 0, persamaannya menjadi seperti ini. VT sama dengan G kali T, H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2, dan VT pangkat 2 sama dengan 2GH.
Ibu jelaskan untuk persamaan rumusnya, atau sekali lagi kalau adik-adik lupa boleh dilihat di keterangan rumus yang sini. Oke, Ibu jelaskan di sini. Nah, untuk VT sama seperti VT pada GLBB. VT ini adalah kecepatan akhir. Jadi setiap kali adik-adik temukan VT, VT ini adalah kecepatan akhir. Seperti di sini, ini, oke, ini semuanya sama. VT adalah kecepatan akhir. V0, V0 ini adalah kecepatan awal. Ini sama. Ini, oke, di sini juga ada V0. Oke. Dan kalau yang di sini V0-nya tidak ada karena V0-nya bernilai 0. Kemudian di sini ada G. G ini adalah percepatan gravitasi. Oke. Sehingga ini G, lalu ini juga ada punya memiliki persamaan G juga ya. Oke. G ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian ada T. T di sini adalah fungsi waktu. Oke. V di sini juga ada untuk gerak vertikal ke bawah. Dan gerak jatuh bebas juga punya V. Yang terakhir adalah H. Di sini. H ini adalah ketinggian. Oke. Kalau pada GLBB, S ini adalah jarak. Sedangkan pada gerak vertikal, H ini adalah ketinggian. Oke. Jarak dari atas ke bawah namanya ketinggian atau height. Oke, di sini. Sekarang Ibu lanjutkan ke tugas mandiri 1. Perhatikan tugas, Ibu jelaskan cara menyelesaikan tugas. Lihat. Di sebuah permainan, Rido berlari ke barat sejauh 30 meter. Kemudian berbalik arah dan berlari sejauh 15 meter. Dan terakhir berbalik arah lagi dan berlari sejauh 10 meter. Baru kemudian berhenti. Berapakah besarnya jarak dan perpindahan yang dilalui Rido? Perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Oke, kita kembali ke depan. Oke, di sini ada pengertian dari jarak dan perpindahan. Bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sekali lagi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Dalam hal ini bendanya adalah Rido. Berarti jarak itu adalah panjang lintasan yang sudah ditempuh oleh si Rido. Oke, perhatikan. Rido mula-mula berada di timur. Lalu Rido berlari ke barat, oke, sejauh 30 meter. Setelah dari barat, Rido berbalik arah dan berlari kembali ke timur sejauh di sini 15 meter. Setelah sampai di timur, Rido berlari lagi sejauh 10 meter. Oke, maka panjang lintasan yang telah ditempuh oleh si Rido adalah berapa meter? Di sini silakan adik-adik hitung sendiri. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah perpindahan. Perhatikan, kita kembali lagi ke depan. Pengertian dari perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari suatu benda. Oke, sekarang kita lihat posisi dari si Rido. Oke, di sini adalah posisi awal. Perpindahan ini adalah perubahan posisi. Oke. Perhatikan, di sini adalah posisi awal dari si Rido. Oke, di sini awal. Lalu di sini setelah Rido berlari 30 meter, berbalik lagi 15 meter dan berbalik lagi di sini 10 meter. Ya, nah, di sini adalah posisi akhir dari si Rido. Ini awalnya, ini akhirnya. Maka perpindahan kita harus melihat jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Ini adalah perpindahan. Nah, silakan adik-adik hitung sendiri. Kalau awalnya Rido ada di sini, setelah berlari, berbalik dan berlari lagi, hitung di sini jarak dari posisi awal ke posisi akhirnya Rido di sini berapa meter. Silakan dianalisa dan dihitung sendiri. Oke. Berikutnya Ibu lanjutkan ke soal nomor 2.
Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter? Di sini Ibu tulis diketahui bahwa mula-mula lokomotifnya diam, berarti kecepatan awal yang dialami oleh lokomotif adalah 0 meter per sekon. Lalu kemudian lokomotifnya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2. Di sini kita tulis A, karena percepatan simbolnya A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Berapakah waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter? Berarti di sini jaraknya 900 meter. Yang ditanyakan di sini adalah T. Ini ditanyakan T ini waktu berapa sekon. Oke, di sini kita mulai menjawab. Jawab. Perhatikan, di sini diketahui V0, A, dan S. Yang ditanyakan adalah T. Kita kembali ke persamaan untuk materi tentang GLBB. Nah, perhatikan di sini persamaan pertama VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Persamaan kedua S sama dengan V0 T tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Persamaan ketiga VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 dikali A dikali S. Tadi diketahui V0-nya, S-nya, dan A-nya. Dan yang ditanyakan adalah T. Dari sini kita bisa menggunakan persamaan yang kedua untuk mencari nilai T. Oke, di sini Ibu langsung tulis S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Setelah kita tulis persamaannya, kita bisa langsung masukkan angka-angkanya. Kita mulai dari S. S ini adalah yang diketahui besarnya adalah 900 meter. Lalu V0. V0 ini diketahui besarnya adalah 0. Kemudian T. Ibu bersihkan dulu. Oke, di sini S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Ibu ulangi, S-nya ini diketahui 900, V0-nya tadi 0, dikali T. T ini yang ditanyakan, masukkan T. Kemudian tambah setengah dikali A. A ini diketahui 2. Oke, 2 meter per sekon pangkat 2. Kita masukkan angkanya 2 dikali T pangkat 2. Oke, dari sini kita sudah mulai bisa menghitung. Maka 900 sama dengan 0 dikali T, hasilnya adalah 0, ditambah setengah dikali 2, nilainya adalah 1, dikali T pangkat 2. Sampai di sini adik-adik sudah bisa menghitung. 900 sama dengan 0 kali T pangkat 2, 0 ditambah setengah kali T, 1 kali T pangkat 2. 1 kali T pangkat 2 ini nilainya adalah T pangkat 2 ditambah 0, hasilnya adalah T pangkat 2. Sampai di sini adik-adik bisa balik. T pangkat 2 sama dengan 900. Maka nilai dari T sama dengan titik-titik. Oke. Silakan dilanjutkan cara menghitungnya. Dan temukan hasilnya. Nomor 3. Sebutir kelapa tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Di sini ditulis dulu. Diketahui, tinggi pohon di sini 15 meter. Bila percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon pangkat 2, ini kita tulis G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2.
Berapa lama kira-kira kelapa tersebut melayang di udara sampai mengenai permukaan tanah? Berarti di sini yang ditanyakan, adalah nilai dari T atau waktu. Sekon. Di sini kita tulis jawab. Perhatikan, karena sebutir kelapa tua ini dia mengalami jatuh bebas, maka kita lihat persamaan dari gerak jatuh bebas di sini. Persamaan yang pertama, VT sama dengan G kali T. Persamaan kedua, H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. Persamaan yang ketiga adalah VT pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. Kita lihat di sini. Yang diketahui adalah H dan G, sedangkan yang ditanya adalah T. Yang diketahui adalah H dan G, yang ditanyakan di sini adalah T. Kita bisa menggunakan persamaan yang kedua kalau begitu, di mana H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. Kita masukkan persamaannya ke sini. H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya. H tadi diketahui 15 sama dengan setengah kali G ini diketahui 10 dikali T pangkat 2, di sini yang ditanyakan T-nya. Sampai di sini kita bisa langsung menghitung. 15 sama dengan setengah kali 10, di sini adalah 5. 5 kali T pangkat 2. Maka T pangkat 2 ini sama dengan berapa? Silakan dihitung dan dimasukkan angkanya ke sini. Untuk pertemuan kali ini ada 3 buah soal. Ibu sudah membahas cara menyelesaikan soalnya. Silakan diselesaikan, kemudian dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka kita. Terima kasih.